si pasien. Kemudian misalnya kaki ya, ini contohnya kaki yang sini saja kecil. Untuk latihan kita kasih alas ya, kita dekatkan bengkok di dekat pasien, kemudian kita alasi. Kalau misalnya di bawah ya berarti kakinya mungkin kita ganjel, kalau perlu kita ganjel bantal khusus biar kita nggak pegang terus gitu. Kita misalnya bantal kita ganjel di bawahnya, kemudian kita ini, kemudian kita posisikan. Kita tadi sudah cuci tangan ya, cuci tangan terus pakai handphone yang biasa, handphone bersih ya. Handphone bersih ini kita pakai untuk tadi mempersiapkan bule, kemudian sampai membuka balutan. Nah, kalau sudah kita permisi ya. Jadi biasanya kan luas gitu kan. Bayangkan itu lukanya luas, kemudian kita coba pelan-pelan kita buka. Jadi langsung pakai handphone saja ya. Jadi nggak usah pakai pinset. Karena kalau pakai pinset, kalau di areanya kayak tadi misalnya kalian nemu pasien yang kayak mumi, ya kan seluruh badan kita langsung cek gitu ya. Nah, tetapi perhatikan ketika misalnya ini luasnya panjang gini, kita kan nggak mungkin gulung gini lagi ya, kelamaan. Nah, kalau seperti itu boleh kita gunting, tapi kita perhatikan guntingnya itu tidak boleh sampai ke batas bawah. Atau misalnya kalau ini plesternya kelihatan di sini bawahnya itu yang luka hanya sekian, maka boleh kita menggunting di sampingnya. Nah, seperti ini. Ini biasanya kan ini bagian dalam ya, harusnya kita dari sana ya posisinya ya. Nah, ini kita gunting bagian sini ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita pelan-pelan kita buka layer pertama. Ini kalau sudah nempel gitu bisa kita ginikan ya. Biasanya ini sudah katut. Nah, ini. Jadi walaupun tangan kita pakai sarung tangan bersih, tapi sebisa mungkin kalian tidak mengenai lukanya. Jadi kita bukanya di sini. Nah, ini kotor ya. Kita buka. Nah, kalau sudah seperti itu, karena kita sudah kena kotoran dari luka awal ya, luka yang lama, maka harus kita lepas. Kita buang semuanya handphone-nya gitu ya. Misalnya buang di bengkok. Kemudian kita observasi, kita kaji lukanya. Jadi warnanya apa saja, warnanya gimana, kemudian luasnya seberapa, sehingga kita bisa menentukan berapa kasa yang saya butuhkan, berapa cairan, kita bisa estimasi. Atau tadi termasuk model dressing apa yang harus saya siapkan. Jadi kalau sudah tahu lukanya, oh ternyata merah-merah nih, cuma merah-merah masih halus gitu ya, ini masih tipis gitu, yang kena nggak ada lubang terbuka, berarti kita cukup pakai Supratul ya, dan Burnazin. Nah, ini kita siapkan Burnazinnya. Kalau di rumah sakit Burnazinnya nggak kayak seleb gini ya, dia bentuknya cup gede gitu, kayak dicorong gini segini ya. Jadi kita nanti ngambilnya tinggal gini aja, langsung dibalur seluruh badan pakai sarung tangan steril ya. Tapi kalau ini kita contohkan karena kecil, nanti berarti kita pakai yang kecil, berarti kita biasa aja. Oh, nanti kita siapkan dulu karena ini nanti steril dalamnya. Kalau saya sudah pakai handphone steril, kalau tidak ada asisten maka harus saya buka dulu, saya siapkan. Nah, kalau seperti ini kita buka dulu area semuanya yang kita butuhkan. Nah, seperti biasa langsung siapkan cuci, kita dekatkan ke pasien. Tapi harusnya kalau di rumah sakit bukan dari dekat sini ya, tapi mungkin di sebelahnya gitu ya, di meja sebelahnya. Oke, kemudian kita taruh kapas, kemudian kasa. Oke, kemudian karena kita butuh cairan, maka pada saat memberi cairan adalah belum pakai handphone.
Kemudian ini kita buka kalau perlu. Tadi misalnya kalau dia cuma sedikit, kita butuhnya sedikit, maka kita ambil saja sedikit. Nah ini nggak boleh nempel ya, tapi cukup di atasnya. Oke. Kemudian misalnya di sini ada supratul ya. Supratul, kita buka supratulnya. Kalau perlu ini ya kita buka dulu. Kita taruh di sini. Kan biasanya lengket ya supratul, kita ambil, kita boleh taruh di bak ini. Tapi ini supratul bukan yang foam ya. Terus kalau sudah oke, sudah semuanya, kemudian nggak ada indikasi macam-macam, boleh kita pakai handscone. Tapi kalau misalnya saya perlu ini kotor banget tadi yang dia warnanya ada banyak pesnya, boleh kita semprotkan dulu. Sambil menunggu kita menyiapkan tadi, ini kan bluduk, istilahnya tahu bluduk. Biar lukanya itu sudah berbusa, sudah membersihkan itu, nanti pada saat kita swab itu sudah bekerja baik. Jadi jangan waktu sudah pasang handscone steril kalian baru menyemprotkan ini, salah ya. Jadi kita semprotkan dulu. Kalau misalnya nggak ada ini, boleh menggunakan, misalnya kalau kotor banget boleh pakai sablon. Tapi kalau enggak, atau ada misalnya kalau di rumah sakit ada yang menggunakan sabun cair, boleh. Nanti pakai NS cukup. Kalau sudah kita pakai handscone yang steril. Ini karena eman pakai ini aja ya. Nah, ini misalnya handscone sterilnya saya taruh sini dulu. Nah, ini kita ambil satu, tepukannya di dalam. Besar tangan kita, jadi tanganku mesti masuk ke satu. Oke, ambil yang dalamnya. Kalau di rumah sakit semua harus dilepas ya, perhiasan, jam tangan dan semuanya. Oke, kalau sudah kita ambil dua. Kita peras kalau perlu diperas ya. Kalau nggak perlu ya udah, karena memang sudah bersih, nggak mau kita ambil saja. Oke, sama ini kayak kemarin ya, apa namanya? Ini kan masih sama waktu kalian rawat luka BSD juga sama ya. Misalnya ini kita bersihkan. Kita bersihkan, muter, buang, ambil lagi, dan seterusnya dibuang, kemudian dibersihkan ya. Nah, udah, kemudian dikeringkan. Ini terus berpasang. Setelah keringkan ambil satu lagi untuk dipasangkan. Tapi kalau misalnya tadi sudah gini, kita setelah dikeringkan, oke, kita tadi ambil ini salepnya. Kalau cuma sedikit boleh seperti ini. Ya. Oke, baru setelah itu kita ambil kasa untuk menutup. Kalau tadi ada supratul, sekarang baru salep, bagi salep supratul ditempel ya, disesuaikan ukurannya, kalau perlu digunting. Jadi kalau misalnya ini kebesaran, maka kita gunting pakai ini, tempelin, baru sudah. Kalau sudah baru ditutup kasa. Ini kita tutup kasa. Kemudian baru setelah itu, setelah tebel, mana tadi? Ini. Nah ini sudah semi on ya, karena kalau ini biasanya sudah nggak steril. Jadi batasnya sampai sini steril, kemudian baru kita pasang kasa untuk menebalkan sesuai dengan ini. Harus tertutup semua ya. Misalnya sudah beberapa kali ya, kita buka di situ. Nah setelah ini baru kasa. Ini caranya pokoknya gulungannya di luar ya.
biar gampang kita gulungnya ke pasnya. Ini agak dikencangin dikit, misalnya begini. Boleh kalian tali, boleh diplester ya. Kalau mau ditali berarti kita belah dua. Kalau diplester langsung aja. Misalnya nih kurang, ini baru kita kasih elastomer. Nah ini enggak, yang luar ini nggak perlu kita plester, dia udah nempel ya. Ini sampai seluruh badannya. Oke, sudah semua tertutup, ujung-ujungnya sudah ini, berarti sudah selesai. Kita rapikan alat, kita kembali ke pasnya. Tadi ada yang misalnya kalau tadi ada pos, diapain? Kalau tadi kita temukan pos,